Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya dengan NIM 22481042. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk kembali menjelaskan 5 hadis beserta maknanya. Berhubung video pertama yang telah saya upload telah hilang, jadi saya akan kembali membuat video UTS ini. Untuk yang pertama, hadis tentang dosa 7 dosa besar. Jadi dari Abu Hurairah RA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijtanibu asab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa mahunna? Qala asyirku billah wa sihru wa qatlu an-nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu ariba wa aklu mali al-yatimi wa tawalli yaumal qital wa qazfu al-musanatil mu'minat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu? Beliau menjawab, yang pertama syirik atau menyekutukan Allah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, yang keempat memakan riba, yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam lari dari medan perang, yang ketujuh menuduh wanita mukminah yang suci berzina atau qadzaf. Hadis riwayat Bukhari nomor 2766 dan Muslim nomor 89. Jadi hadis ini menegaskan bahwa ada 7 dosa besar yang sangat berbahaya bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Dosa-dosa ini merusak iman, moral, dan tatanan sosial. 7 dosa ini tidak hanya berdampak di dunia, tetapi juga menjadi penyebab siksa di akhirat nanti. Jadi untuk contoh atau penerapannya, yang pertama itu syirik. Kita bisa menjaga tauhid, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Yang kedua sihir. Kita bisa menjauhi praktik perdukunan atau sihir yang merugikan orang lain. Yang ketiga membunuh. Kita harus saling menjaga nyawa manusia, tidak melakukan kekerasan. Yang keempat riba, menghindari transaksi riba dan membeli sistem keuangan yang halal. Yang kelima memakan harta anak yatim. Untuk penerapannya yaitu tidak mengambil hak anak yatim dan menjaga amanah harta mereka. Yang keenam lari dari medan perang atau lari dari tanggung jawab. Untuk penerapannya kita harus selalu bertanggung jawab dalam tugas. Dan yang ketujuh qadzaf. Untuk penerapannya yaitu tidak menuduh tanpa bukti dan menjaga kehormatan orang lain. Jadi untuk yang berikutnya yaitu hadis tentang tata pergaulan dalam Islam. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Aish RA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa ciri-ciri muslim sejati dalam pergaulan sosial adalah tidak menyakiti orang lain, baik dengan ucapan atau lisan maupun perbuatan tangan. Lisan yang menyakiti dapat berupa hinaan, fitnah, ghibah atau ujaran kebencian, sedangkan tangan yang menyakiti dapat berupa kekerasan fisik maupun tindakan zalim. Untuk penerapannya dalam kehidupan yaitu kita bisa menjaga etika berbicara saat berbicara dengan lawan bicara. Yang kedua, tidak berkata kasar, mengejek atau merendahkan orang lain. Yang ketiga, tidak menyebarkan aib orang lain baik secara langsung maupun di media sosial. Yang keempat, tidak melakukan kekerasan atau tindakan yang merugikan orang lain. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa tata pergaulan dalam Islam bertumpu pada sikap tidak menyakiti orang lain sehingga tercipta kehidupan sosial yang damai, aman, dan penuh rasa saling menghargai. Untuk berikutnya yaitu hadis tentang akhlak mahmudah. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
inna min ahabikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum ahlakan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menegaskan bahwa akhlak mahmudah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Akhlak yang baik bukan hanya memperindah hubungan antar manusia, tetapi juga menjadi sebab kedekatan seseorang dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Untuk penerapannya, yang pertama, jujur dalam perkataan, perbuatan meskipun merugikan diri sendiri. Yang kedua, sabar menghadapi perbedaan pendapat atau perlakuan yang kurang menyenangkan. Yang ketiga, rendah hati, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Jadi akhlak mahmudah ini mencakup sikap jujur, sabar, rendah hati, santun, pemaaf, dan amanah. Untuk berikutnya, hadis tentang peduli sosial. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Man nafsa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafassallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, waman yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan dirinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkannya baginya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Jadi hadis ini menegaskan bahwa kepedulian sosial dan sikap tolong menolong memiliki balasan langsung dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Membantu orang yang sedang mengalami kesulitan bukan sekedar kebaikan sosial, tetapi termasuk amal soleh yang bernilai ibadah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dengan memberi bantuan atau pinjaman tanpa memberatkan. Yang kedua, menolong seseorang yang sedang kebingungan atau stres dengan cara mendengarkan atau memberi solusi. Yang ketiga, menggalang dana untuk teman yang terkena musibah. Dan hadis yang terakhir yaitu hadis tentang peduli lingkungan. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yagrisu garsan au yazra'un zar'an fayaqulu minhu tayran au insanun au bahimatun inna kana lahu bihi shadaqatun." Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman lalu buahnya dimakan oleh burung, manusia atau hewan ternak, kecuali hal itu bernilai sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2320 dan Muslim nomor 1553. Jadi hadis ini menekankan kepedulian terhadap lingkungan dan manfaat untuk makhluk lain. Islam mengajarkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk lain, termasuk tumbuhan dan hewan, dihitung sebagai amal soleh atau sedekah. Dengan demikian, menanam pohon, tanaman atau aktivitas yang memberi manfaat kepada orang lain atau makhluk hidup memiliki nilai ibadah. Untuk contoh dan penerapannya, yang pertama yaitu menanam pohon di pekarangan rumah. Daun, buah, atau tempat berteduhnya dimanfaatkan orang lain, sehingga akan bernilai sedekah. Yang kedua, menanam sayur dan membagikannya ke tetangga, termasuk sedekah sosial dan lingkungan. Yang ketiga, menanam tanaman hias untuk mempercantik lingkungan.
Jadi menanam pohon dan tanaman bukan sekedar kegiatan fisik, tetapi merupakan bentuk sedekah dan kepedulian lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa manfaat tanaman bagi manusia, hewan, atau burung dihitung sebagai sedekah. Jadi itu saja 5 hadis, contoh 5 hadis dan makna atau penerapannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.